Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kamu semua. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang mengukur menggunakan alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang kita gunakan yaitu yang pertama adalah mistar, yang kedua adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Tentu kamu sudah pernah menggunakan alat ukur mistar, karena kamu sudah menggunakan mistar ini dari bangku SD dulu ya. Dan untuk pelajaran selanjutnya silahkan disaksikan slide berikut. Kita akan mempelajari mengenai pengukuran panjang menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Oke, yang pertama adalah mistar atau dikenal dengan penggaris atau meteran. Ya, bentuknya ada yang seperti ini panjang dan bentuknya ada yang seperti segitiga. Dan ini juga adalah gambar meteran yang digunakan oleh tukang bangunan. Kemudian gambar berikut adalah gambar meteran yang digunakan oleh orang yang bekerja di bidang menjahit, nah, seperti penjahit baju gitu ya. Nah, kesamaan dari ketiga alat ukur ini adalah dia memiliki satuan dalam sentimeter. Walaupun dalam penggaris barangkali kamu pernah mengamati di bawah sentimeter itu terdapat satuan dalam inci. Tapi dalam sehari-hari kita lebih banyak menggunakan satuan sentimeter. Nah, kemudian nilai terkecil yang bisa diukur oleh alat ukur ini, penggaris atau mistar ini atau meteran ini adalah sebesar 1 mm. 1 mm itu kalau dalam 1 cm dia ada 10 buah garis, dan satu garis itu nilainya adalah 1 mm. Nah, bagaimana cara mengukur benda menggunakan meteran ini? Caranya adalah kita letakkan alat ukur ini, penggaris atau meteran, sejajar sepanjang benda yang akan diukur, dan kemudian kita ukur, kita hitung berapa jumlah skala yang sesuai dengan panjang benda yang diukur tersebut ya. Ini rasanya cukup mudah. Kemudian alat ukur kedua yang akan kita pelajari adalah jangka sorong. Jangka sorong ini bentuknya seperti ini ya. Kenapa disebut sebagai jangka sorong? Karena ini ada rahang yang bisa digeser-geser, yang bisa disorong, bisa digeser-geser. Jadi bagiannya itu adalah yang pertama rahang tetap atas, di bagian ini tidak bisa bergerak. Kemudian rahang sorong atas, ya, rahang sorong ini yang bisa bergerak. Kemudian di sini ada tombol kunci. Tombol kunci ini fungsinya untuk mengatur supaya rahang sorong ini tidak bergeser lagi setelah kita ukur kepada benda. Setelah bendanya diukur, dikunci supaya tidak bergeser-geser, supaya hasil pengukurannya tepat. Itu fungsi dari tombol kunci. Kemudian yang di atas ini adalah namanya skala utama. Kemudian yang kecil bagian sini, ini namanya adalah skala nonius. Dan di sini ada rahang atas, di sini namanya rahang bawah. Ya, rahang sorong bawah. Artinya bisa digeser-geser, tapi ini bagian bawah, ini bagian atas. Kemudian sama dengan yang di atas tadi, ini rahang tetap atas, yang di bawahnya adalah rahang tetap bawah. Ya, oke, ini sudah. Kemudian ini adalah benda yang diukur. Jadi benda yang diukur kita taruh di antara rahang tersebut, dijepit, kemudian dikunci dan dihitung. Nah, bagaimana cara menghitung hasil pengukurannya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian yang tangkai bawah sini, ini fungsinya nanti untuk mengukur kedalaman sebuah silinder kah atau sebuah lubang. Ya. Oke. Dan kemudian selain jangka sorong yang manual seperti ini, juga ada jangka sorong yang disebut sebagai jangka sorong digital. Karena dia sudah punya angka-angka. Jadi ini lebih praktis
tinggal disorong, tinggal digeser, taruh di bendanya, bisa di bawah atau di atas ini. Kemudian nanti akan ada angkanya tertera langsung. Dan ini tentu lebih praktis, ya. Namun siswa juga harus mengerti nanti bagaimana cara mengukur jangka sorong menggunakan yaitu jangka sorong yang manual seperti ini. Ya. Oke. Fungsinya apa? Fungsi jangka sorong ini adalah pertama untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar tabung atau silinder. Jadi sebuah tabung itu kan dia memiliki ketebalan. Jadi diameter di luar dengan diameter di dalam tentu akan berbeda. Jadi bisa digunakan jangka sorong. Kalau diameter di luar digunakan rahang yang bawah sini. Sedangkan untuk yang diameter dalam biasanya digunakan rahang sorong yang bagian atas. Dengan cara dimasukkan ke dalam tabung kemudian digeser. Yang kedua, dia adalah mengukur kedalaman silinder dengan menggunakan tangkai ukur tadi kedalaman. Masukkan, kemudian diukur. Kemudian dia juga bisa untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Dimana kalau kita menggunakan mistar tadi atau penggaris, itu ada keterbatasan untuk mengukur ketebalan. Dia hanya 1 mm yang bisa diukur paling kecil. Sedangkan dengan jangka sorong, itu ketebalannya itu untuk ketelitiannya bisa kurang lebih 0,1 mm ya. Ketelitiannya itu sampai 0,1 mm. Artinya 1/10 dari 1 mm. Artinya 10 kali lipat lebih teliti dibandingkan mistar. Jadi kalau mistar tadi 1 mili adalah 1 cm dibagi 10, kalau jangka sorong ini berarti 1 cm tadi dibagi 100 buah. Ya, dibagi 100 buah. Gimana cara pengukuran jangka sorong? Kita masuk gitu ya, jangka sorong. Jadi ini bentuknya, ini contohnya. Ya, yang di atas ini namanya adalah skala utama. Ya, yang di bawah sini namanya nanti skala Nonius. Jadi, pertama kita harus menentukan dulu skala utamanya dulu. Ya, yang pertama kita tentukan skala utama. Yang skala utama ini adalah yang sebelum angka 0 ini. Yang sebelum angka 0. Berarti tentu yang ini. Ya. Ini. Berarti ini 3, ini 4. Berarti masing-masingnya ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 dan seterusnya. Karena ini yang sebelum angka 0 adalah garis yang ini, maka skala utamanya adalah 3,1. Kemudian skala Noniusnya adalah yang di bawah, tapi yang berhimpit dengan skala utama. Kita lihat dari 0 sampai 10 yang berhimpit itu adalah satu garis di belakang angka 10. Berarti itu kan 9. 9 nanti harus dikali dengan 0,01. Dapatnya 0,09. Dan ini yang disebut sebagai skala Nonius. Begitu ya. Nah, secara formulanya, dalam rumusnya bisa ditulis seperti ini. Hasilnya adalah skala utama ditambah skala Nonius. Skala Nonius yang berimpit dengan skala utama dikali 0,01 dan satuannya lihat di sini, perhatikan ini satuannya dalam sentimeter. Baik, anak-anak semua, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Nanti kita akan lihat pembahasan contoh-contoh soalnya dan pada bagian akhir nanti akan ada kuis. Ya. Berikutnya tentang mikrometer sekrup. Fungsi mikrometer sekrup sama sebetulnya dengan mistar dan jangka sorong. Dia sama-sama alat ukur panjang. Namun mikrometer sekrup ini gambarnya ya. Mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong apalagi mistar. Jadi kalau jangka sorong tadi 0,1 mm, ini 0,01 mm. Artinya 1 mili itu dibagi 100. Garis kecil yang 1 mili itu dibagi 100. Itu yang bisa diukur oleh alat ini, mikrometer sekrup. Ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis atau benda yang perlu diukur dengan tingkat ketelitian tinggi. Seperti di bidang industri ya, seperti di dunia otomotif, di mana di sana memerlukan akurasi presisi ya, sebuah ukuran yang betul-betul tepat dan teliti. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah namanya di sini anvil atau
seperti yang dia fungsinya itu tetap ya, letaknya itu tetap. Kemudian di sini ada bagian yang bisa bergeser, namanya spindle. Kemudian di sini juga ada pengunci, lock nut namanya. Kemudian di sini ada skala utama, terkenal sleeve ya. Kemudian ada di sini ada timbal. Timbal ini adalah bagian yang kita putar-putar yang bisa digeser ke depan dan belakang. Kemudian di sini ada tempat pemegangnya sebelah timbal sini, dan di sini ada ratchet. Ratchet ini fungsinya untuk mengatur, memutar untuk menggerakkan thimble ini lebih dekat ke benda atau lebih jauh, tapi dalam skala yang lebih kecil, gitu ya. Dalam skala yang lebih kecil, jadi satu persatu. Kemudian di bawahnya ini ada frame. Itu tempat melekatnya semua komponen ini, dan bentuknya seperti U. Jadi caranya adalah benda yang mau diukur ditaruh di antara anvil sama spindle ini, kemudian ini diputar sampai nanti ini terjepit, ya, sampai terjepit, kemudian dikunci dan dibaca skala yang ada di sini, ya. Oke. Mirip dengan jangka sorong tadi caranya. Kita masuk kepada cara pengukuran mikrometer skru. Ini contohnya. Contohnya setelah diukur, dimasukkan benda, dikunci, ternyata dapatnya ini ya. Angka yang di atas ini namanya skala utama. Kemudian yang ini namanya adalah skala nonius. Nah, skala utamanya ini yang dilihat adalah yang paling terdekat dengan bagian yang bisa diputar ini, ya, di bagian nonius ini. Ini ada 5, ini 0, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawahnya itu berarti masing-masing nilainya setengah. Berarti yang ini ya, yang ini adalah nilainya masing-masing setengah, dan yang di atas ini bagiannya 1, ya. Berarti ini setelah 5, yang paling dekat ke bagian skala nonius itu adalah yang paling bawah sini. Ya, yang ini yaitu 0, setengahnya dari antara 5 dan 6. Berarti skala utamanya kita peroleh 5,5. Oke, milimeter. Satunya dalam milimeter. Noniusnya adalah yang berhimpit dengan sumbu utama. Jadi yang ini yang disebut sebagai sumbu utama, ya. Jadi yang berhimpit itu yang garis yang ini antara 25 dan 30. Di atas 25 itu ada 3 garisnya. Berarti 26, 27, 28. Berarti angka sini adalah 28. Jadi noniusnya diperoleh 28. Nanti dikali 0,01. Ya. Ini satunya dalam milimeter. Terdapatnya 0,28 milimeter. Nah, ya. Jadi begitu ya. Jadi kita lihat skala utamanya 5,5. Kemudian pada bagian kedua terlihat garis horizontal 28 yang tadi. Maka hasilnya adalah 5,5 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 5,78. Hasil ini memiliki telitian 0,01 mm. Jadi lihat, perhatikan di belakang koma itu ada 2 angka. Sama dengan ini ya, 2 angka di belakang koma. Itu hasilnya. 5,78 mm. Dan sedangkan di MISTAR kita tidak bisa menentukan 2 angka belakang ini. Karena di MISTAR hanya bisa menentukan paling kecil adalah 1 mm saja. Ya. Mudah-mudahan semua bisa paham ya sampai di sini. Kita akan lebih paham nanti di pembahasan soalnya. Jadi rumusnya sama dengan jangka sorong tadi. Hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu skala yang berhimpit dengan sumbu utama, dikali 0,01 mm. Ya, soal latihannya kita lihat. Ini MISTAR ya. Berapakah hasil pengukuran gambar berikut? Jadi yang ini adalah bendanya. Benda yang diukur. Karena ini diletakkan bukan dari 0, seharusnya kan kita mengukur dari 0. Ini kasusnya adalah rollnya patah. Berarti kita memposisikan dari sini-sini. Berarti kita yang perlu diperhatikan adalah
nanti posisi yang paling ujung sini dan posisi yang ujung satunya lagi. Nah, kita lihat di pojok sini, ini setelah 5,5 berarti di sini 5, ini 5,8. Ini adalah 5,8. Dan di sini adalah ini pas di 8. Berarti panjangnya ya, sama dengan yang besar dikurang yang angka yang kecil. 8 dikurang 5,8. Karena Mister ini menggunakan satuan sentimeter. 8,58 dikurang berarti hasilnya adalah 2,2 cm. Kalau gitu jawabannya adalah B. Ya, begitu ya. Berikutnya, ini tentang jangka sorong. Seperti tadi, berarti hasil pengukuran sama dengan, kita ulang ya, supaya ingat, skala utama tambah skala nonius dikali 0,01. Satuannya semuanya dalam sentimeter. Beda dengan mikrometer sekrup, satuannya dalam milimeter. Yang pertama, skala utama adalah yang sebelum 0 ini, yang di atas. Di sini 2, berarti 2,1, 2,2. Berarti kita pakai yang ini ya. Ini nilainya adalah 2,2. Dan nonius yang di bawah yang berhimpit dengan yang di atas. Sepertinya garis yang ke-6 ini nih. Ini 5, berarti ini 6. Berarti skala utamanya nanti 2,2 ditambah noniusnya adalah 6 dikali 0,01 cm. Berapa hasilnya? 2,2 ditambah 6 dikali 0,01 itu adalah, ini 6 dikalikan ke 1 belakangnya. Berarti 0,06. Semuanya satuannya dalam sentimeter. Dijumlahkan 2,2 ditambah 0,06 berarti jawabannya 2,26 cm. Nah, gampang ya. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Nanti perhatikan lagi video ini, bisa diulang lagi kalau belum paham. Berikutnya nomor 3. Rio mengukur meja belajarnya dengan pensil. Meja belajar yang dia ukur lebarnya adalah 3 pensil. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah, jadi dalam pengukuran di pelajaran sebelumnya kan sudah belajar ada pengukuran menggunakan alat ukur yang baku dan tidak baku. Dan pensil ini adalah alat ukur yang tidak baku. Kenapa tidak baku? Kita ulang lagi ya. Kenapa tidak baku? Karena pensil itu tidak sama ukurannya. Berbeda dengan penggaris yang satunya dalam sentimeter. Itu adalah alat ukur yang baku. Sedangkan pensil adalah alat ukur yang tidak baku. Baik, kita kembali ke soal ya. Yang merupakan besaran di situ adalah apakah lebar, apakah 3, atau pensil, atau meja. Yang mana? Ya, betul. Yang betul adalah lebar. Ya, nih. Ini jawabannya. 3 ini adalah nilai. Ya, 3 ini adalah nilai. Kalau pensil, ini adalah bendanya. Kalau meja, pensil itu adalah satuan yang digunakan. Sedangkan meja adalah bendanya atau objek. Nah, begitu. Jadi lebar itu juga termasuk besaran, namanya adalah besaran panjang. Jadi lebar, tinggi badan, ketebalan, semuanya adalah termasuk besaran panjang. Juga termasuk jarak. Jarak itu adalah termasuk besaran panjang. Baik, soal berikutnya, nomor 4. Seorang tukang kunci mengukur panjang kunci dengan jangka sorong. Yang hasil pengukurannya seperti pada gambar. Ya, kita lihat di gambar. Ini gambarnya kecil tapi ini di zoom di sini ya. Di zoom. Nah,
Di sini angkanya 2. 0 ini berarti sebelum ini adalah di sini pasti 1,5. Ini ya, ini 1,5. Yang sebelumnya ini berarti yang angka yang sini nih. Setelah 1,5 ini 1,6, 1,7. Berarti nanti hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Jangan lupa dikurung. Artinya dalam operasi matematika yang dikurung itu yang diselesaikan terlebih dahulu ya. Skala utamanya tadi 1,7. Tambah. Skala noniusnya yang berhimpit dengan yang di atas. Yang mana ya? Yang 8 atau 9 ini? Sepertinya yang 8 ya, yang lebih dekat ya. Berarti nanti 8 yang ini garisnya. Ini 8 kali 0,01. Ingat satuannya kalau jangka sorong dalam sentimeter. Berarti ini 1,7 ditambah 8 dikali 0,01 mungkin masih ada yang bingung. 0,01 itu sama dengan 1/100. Berarti sama dengan 8 dikali 1/100. Artinya sama dengan 8 dibagi 100. Nah 8 dibagi 100 berarti 0,08. Nah kalau masih ragu nanti pelajari lagi matematikanya ya. Dijumlahkan 1,7 ditambah 0,08. Nah kalau bingung bisa menggunakan buram. Ya kalau bingung bisa menggunakan begini misalkan 1,7 ditambah 0,08. Nah ini posisi koma harus sejajar ya supaya nggak salah. Ini 8, 7 tambah 07, ini koma, 1 tambah 01. Berarti hasilnya 1,78. Jangan lupa satuannya sentimeter. Jadi jawabannya adalah B. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih tentang jangka sorong. Yang pertama, ayo. Pak bantu tuliskan di sini hasil pengukuran HP adalah sebelum 0, berarti ini 4,1, 4,2, 4,3. Yang ini ya. Berarti ini 4,3. Yang noniusnya mana? Yang berhimpit? Sepertinya yang paling dekat itu yang 5 sepertinya ya, yang ini. Nah, yang ini persis angka yang ini. 5-nya. Berarti nanti skala utamanya sama dengan tadi, skala utama 4,3 tambah 5 dikali 0,01 cm. Ini sama dengan 4,3 tambah 5 dikali 0,01 berarti 0,05. Ini satuannya dalam sentimeter. 4,3 ditambah 0,05 hasilnya adalah 4,35 cm. Ya, bagus. Jawabannya C. Gampang ya. Oke, soal berikutnya. Ini bukan jangka sorong lagi, tapi mikrometer skrup. Mirip sama jangka sorong tadi, hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01, tapi satuannya dalam milimeter. Jadi HP ini maksudnya hasil pengukuran. Oke. Berapa skala utamanya yang paling dekat dengan nonius ini? Ini kan 1, 2, 3, 4. Tapi yang paling dekat yang bawah sini. Berarti ini 4,5. Ya. Noniusnya di sini di atas 25, 26, 27 di sini sudah disebutkan 28. Gampang nih. Berarti ini 4,5 ditambah 28 dikali 0,01. Oke, bagus. Kemudian ini berarti 4,5 ditambah 28 kali 0,01 itu geser aja 2 ke belakang. Karena ini dibagi 100 artinya. Jadi geser dari ujung 8 ini 1, 2 berarti 0,28. Nah, kalau masih bingung nanti pelajari lagi matematikanya ya. Dijumlahkan, berarti 4,5 ditambah 0,28. Nah, kalau bingung lagi, pakai buram aja. Berarti 4,5 ditambah 0,28. Tambah. Gitu, jadi ini 8, 7, 4. Jadi hasilnya adalah 4,5
8. Satuannya jangan lupa milimeter. Berarti yang mana jawabannya? Tuh, jawabannya adalah yang A. Oke, pahami ya, perlahan-lahan ya. Nomor 7, ini tentang mikrometer sekrup juga. Oke, kita langsung aja hasil pengukuran. Skala utama dulu. Di sini sudah angka 5, berarti ini 6, 7, 8. Yang paling dekat ini ya, langsung ya, 8. Ini skala utama. Yang mana skala nonius yang ini? Yang berhimpit dengan sumbu utama. Berarti yang ini nih. Ini 10, 11, 12. Berarti ini 12. Ini yang disebut sebagai skala nonius. Jadi hasil pengukurannya adalah 8 ditambah 12 dikali 0,01. Satuannya milimeter. Ini sama dengan 8 ditambah 12 dikali 0,01 itu geser 2 ke belakang. Jadi komanya 1, 2. Berarti komanya adalah 0,12. Atau sama dengan 12 dibagi 100. Ya. Jangan lupa ini satuan milimeter. Jadi sama dengan 8,12 milimeter. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya tentu yang ini. Ya. Yang B. Bisa kan? Berikutnya adalah kuis. Untuk kuis, Pak tidak akan bahas. Silahkan nanti jawab di kolom komentar. Dan nanti akan dirilis berapa kunci jawabannya. Ya, kita lihat soalnya. Ini tentang mikrometer sekrup. Perhatikan soalnya ya. Dia pertama harus tentukan dulu skala utamanya berapa dan skala noniusnya berapa. Ini sudah. Berikutnya soal 9. Jangka sorong. Nah, tentukan dulu skala utamanya. Itu yang di atas, yang sebelum angka 0. Tulis ya, tulis di buku. Sudah. Kemudian tentukan skala noniusnya yang berhimpit. Itu yang di garis putus-putus kelihatan. Setelah 5. Sudah. Kalau sudah, nanti yang noniusnya dikali 0,01. Dan itu diselesaikan dulu. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti dijumlahkan. Berikutnya, kuis terakhir. Yang ini berbeda sedikit dengan yang contoh tadi, tapi prinsipnya sama. Ya, ini adalah sebuah soal tantangan karena ini sedikit berbeda. Ya, coba perhatikan. Cara pengerjaannya sama. Tentukan dulu skala utama dan kemudian tentukan skala noniusnya. Skala utamanya yang setelah 1,1, noniusnya cari yang berhimpit. Berapa? Jadi itu antara 0 dan 1 berarti 0,5. Antara 8 dan 9 berarti itu, ini misalkan contohnya, yang ini berarti yang 4,5. Kalau yang di sini dianggap berarti ini 4,5. Jangan lupa nanti kali 0,1. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya dan terus giat belajar. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.